Meningkatkan kultivasi dengan memurnikan jiwa ibel surgawi memang sangat cepat. Meningkatkan kultivasi dengan cepat memang bagus, tetapi jika kecepatannya terlalu cepat, fondasi setiap level kultivasi kurang lebih akan menjadi tidak stabil. Anggur yang diseduh dari buah pohon suci memiliki efek memperkuat fondasi budidaya. Yesuan tidak terburu-buru untuk menerobos kali ini. Ia sedikit memperlambat kecepatan terobosannya. Ia terlebih dahulu mengedarkan energi sejatinya untuk mengonsolidasikan fondasi kultivasinya, membuat fondasinya lebih kokoh, dan kemudian perlahan-lahan menerobos. Su Zexue berjalan keluar kamar dengan tenang, meletakkan futon di bawah koridor loteng yang cerah, duduk di bawah koridor, dan dengan tenang memandangi awan di langit. Umumnya, ketika seniman bela diri berlatih, mereka memilih lingkungan yang paling aman. Lembah Woli saat ini sebenarnya tidak cocok untuk retret dan kultivasi. Su Zexue berjaga di luar pintu, bertindak seperti seorang penjaga. Lei Qiu berjongkok dengan tenang di sisi lain pintu, memejamkan mata dan tertidur, seperti bola bulu besar yang tidak bergerak, hanya bulunya yang berkibar beberapa kali saat angin bertiup. Pagi-pagi sekali 3 hari kemudian. Sekelompok setan surgawi muncul di langit di atas lembah Woli. Tiba-tiba sebuah tinju api raksasa turun bagai meteor, menghantam pelipis Li dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ledakan. Tiba-tiba bumi berguncang dan separuh kuil runtuh. Suku Li terguncang dari atas ke bawah, dan semua ahli bela diri di lembah bergegas keluar dan berkumpul di depan kuil. Salah satu dari mereka menunjuk ke langit dan berteriak, "Dari mana kamu datang? Beraninya kamu bertindak begitu liar di sini?" Setan surgawi yang memimpin tim itu tidak berkata apa-apa, mengangkat tinjunya lagi, dan meninju lagi. Kekuatan tinju itu mengembun menjadi tinju yang menyala-nyala yang besar, yang menghantam seperti kekuatan yang luar biasa, meliputi seluruh alun-alun. Para ahli bela diri yang hadir langsung terkejut dan marah. Beberapa dewa bela diri menyerang pada saat yang sama, menggunakan senjata sihir mereka untuk melawan, dan nyaris tidak menghalangi tinju yang menyala-nyala itu. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan menyapu, menumbangkan semua pohon dalam radius 1000 kaki dan menerbangkannya. Keributan besar seperti itu segera membuat seluruh lembah Woli khawatir. Yan Tianye bergegas mendekat, dan seorang ibel di langit yang mengenakan jubah kuil mayat hidup segera menyambutnya dengan hormat dan berkata, "Salam, utusan ibel." Tim setan surgawi yang datang tidak lain adalah para utusan setan surgawi dari kuil abadi. Setan surgawi yang memimpin tim tersebut tidak lain adalah Jin Longhuo, murid tertua dari Dewa Malam Neter dan Dewa Bela Diri puncak peringkat ke-9. Jin Longhuo memandang rendah semua makhluk hidup di dunia dengan tatapan dingin ke arah Yan Tianye, dan berkata dengan nada dingin, "Suku Li telah membuat marah Tuan, dan sekarang hukum telah dikeluarkan. Semua makhluk hidup di lembah Woli akan dimusnahkan, tidak ada yang tersisa hidup." Yan Tianye membuka matanya lebar-lebar dan berkata, "Cepat tunggu sebentar, Yang Mulia menginginkan benih Sinto. Saya sedang mencoba mencari cara untuk menghidupkan kembali benih Sinto. Saya akan dapat melakukannya dalam beberapa hari lagi." Jin Longhuo mendengus dengan tatapan dingin di matanya, "Tidak perlu, tidak peduli bagaimana situasi benih Sinto itu, setelah aku membasmi kalian semut, aku secara alami akan mengambil kembali benih Sinto itu, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Benih-benih Sinto sudah layu. Jika kita tidak menghidupkannya kembali, kita harus menggunakannya saat kita mengambilnya kembali." Yan Tianye masih ingin mengulur waktu. Jin Longhuo tidak memberi kesempatan apapun, dan mendengus, "Jika kamu ingin menyelamatkan benih para dewa, dewa tentu akan menemukan cara. Dan kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum, dewa akan memberimu kesempatan untuk basmi dirilah segera, dan aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh." Melihat situasi yang lebih buruk dari yang diperkirakan, Yan Tianye dengan cepat mengalihkan kesalahan dan berkata dengan lantang, "Kamu bilang kamu ingin memusnahkan semua makhluk hidup di lembah Woli. Sekarang ada begitu banyak pejuang kuat di alam dewa bela diri di lembah ini. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya." Jin Longhuo menampakkan ekspresi jijik dan mendengus, "Sekelompok semut, mudah dibasmi tanpa usaha apapun." Seorang ahli alam dewa bela diri yang pemarah segera membalas, "Kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar mengira kami terbuat dari lumpur?" Jin Longhuo melihat ke arah datangnya suara itu, lalu mengaitkan jarinya ke arah pendekar alam dewa bela diri itu dan berkata, "Kalau begitu, naiklah dan matilah." Prajurit alam dewa bela diri yang perkasa itu mendengus marah, melompat ke langit, menerkam Jin Longhuo, menghunus pedangnya, dan menusukkannya. Tatapan mata Jin Longhuo penuh dengan penghinaan, lalu dia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Kekuatan tinju yang menyala-nyala itu muncul kembali, dan dengan pukulan bang, prajurit alam dewa bela diri itu terbanting ke tanah bersama dengan pedangnya. Wah, tanah retak, dan prajurit alam dewa bela diri itu jatuh ke dalam lubang retak yang besar. Dia berjuang beberapa kali dan memuntahkan seteguk darah.
Jin Longhuo melirik dingin ke arah ahli alam dewa bela diri dan berkata dengan nada menghina, dewa bela diri tingkat 7 berani berbicara di hadapanku. Kau yang memintanya. Dia hanya 2 tingkat lebih rendah dari kondisinya saat ini, tetapi dia bahkan tidak mampu menerima 1 pukulan pun. Semua orang yang hadir menunjukkan ketakutan di wajah mereka, terutama mereka yang berada di bawah tingkat ke-7 alam dewa bela diri, semuanya tanpa sadar mengambil langkah mundur. Dewa bela diri tingkat 7 itu terbanting ke tanah oleh sebuah pukulan. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah tentu saja tidak berani menantang kekuatan Jin Longhuo. Aku tidak percaya, bahkan jika dia adalah dewa bela diri tingkat 9, apakah dia berani melawan begitu banyak orang kuat tingkat dewa bela diri sendirian? Siapapun yang masih memiliki keberanian, bergabunglah denganku dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Dewa bela diri tingkat 9 dari keluarga kuno berteriak keras, dan bergabung dengan belasan dewa bela diri yang kuat di sekitarnya. Mereka melesat ke langit, menggunakan keterampilan unik keluarga masing-masing untuk menyerang Jin Longhuo. Ekspresi Jin Longhuo tetap tidak berubah, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan harta kristal dan melepaskan kekuatan hukum. Berdengung, lingkaran kekuatan hukum yang tak tertahankan menyelimuti mereka, dan lebih dari selusin prajurit alam dewa bela diri berteriak pada saat yang sama dan jatuh dari langit, tanpa kekuatan untuk melawan. Jin Longhuo memperlihatkan ekspresi merendahkan, lalu melirik orang-orang di bawah dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada menghina, semut adalah semut, mereka rentan terhadap 1 pukulan. Ekspresi Yan Tianye menjadi semakin serius. Kekuatan hukum yang dilepaskan oleh harta karun kristal yang muncul kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh dewa bela diri. Sekalipun dia mempunyai banyak strategi cerdik dan menarik banyak dewa bela diri yang kuat, dia tetap tidak punya kekuatan untuk melawan ibel surgawi. Jin Longhuo mengalihkan pandangannya kembali ke Yan Tianye dan bertanya dengan suara dingin, siapa yang membasmi kelompok terakhir utusan kuil mayat hidup? Berdiri. Terakhir kali, di kolam mata air suci di kuil, satu-satunya yang bisa menahan serangan hukum adalah Ye Xuan. Yan Tianye sendiri penuh dengan kebencian terhadap Ye Xuan, dan segera menjawab, Ye Xuan, Mayor Jenderal Tentara Long Yuan, yang membasmi utusan kuil mayat hidup. Berdiri, Jin Longhuo menyapukan pandangannya ke arah orang-orang yang hadir dan berteriak. Dia tidak ada di sini, tapi di sana. Yan Tianye segera menunjuk ke sebuah halaman yang indah di lereng bukit di kejauhan. Jin Longhuo segera membawa 6 utusan ibel surgawi dan terbang menuju halaman di lereng bukit di kejauhan. Setan surgawi muncul di langit. Bola petir yang tadinya memejamkan mata, segera membukanya, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke angkasa. Ia mengitari setan langit itu sambil meratap tiada henti. Melolong, Jin Longhuo melirik bola petir itu dengan tatapan dingin, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya dan melancarkan pukulan. Ledakan, tinju yang menyala itu meledak dan menghantam bola petir dengan suara bang. Melolong, bola petir itu terlempar dengan sebuah pukulan dan langsung jatuh ke tanah. Saat bola guntur itu hendak menyentuh tanah, sekumpulan pohon dengan cepat tumbuh dari dalam tanah, dan tanaman merambat yang kusut membentuk jaring untuk menangkap bola guntur itu. Melolong, bola guntur itu meraung marah, menggoyangkan bulunya, melakukan transformasi kunpeng, menumbuhkan bulu emas, dan terbang ke langit lagi. Menarik bahwa garis keturunan kunpeng masih bisa muncul di dunia ini. Ketika Jin Longhuo melihat bulu-bulu emas pada bola guntur, dia langsung menunjukkan ekspresi tertarik, lalu dia merobek tas binatang roh dan melemparkannya keluar. Sebuah cakar berdarah terentang dari kantong binatang roh dan langsung merobek kantong binatang roh itu menjadi beberapa bagian. Raja singa bertaring darah bergegas keluar dari kantong binatang roh yang rusak, dengan sayap tumbuh di punggungnya, dan meraung ke arah langit. Mengaum, Raja singa bertaring darah sangat ganas. Dia berbalik dan meraung ke arah Jin Longhuo, matanya penuh dengan niat membasmi. Ini jelas bukan binatang spiritual, tetapi monster ganas yang tidak berniat mengenali tuannya. Jin Longhuo tidak menghiraukan raungan Raja Singa bertaring darah. Ia menunjuk bola petir di depannya dan berkata dengan dingin, itu lawanmu. Menang atau mati. Raja Singa bertaring darah jelas sedikit takut pada Jin Longhuo. Setelah meraung 2 kali, dia menoleh untuk melihat bola petir itu, membuka mulutnya yang berdarah, dan mengeluarkan raungan demonstratif seperti monster. Mengaum, melolong. Bola petir itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan membalas dengan suara gemuruh. Kedua belah pihak bersemangat untuk bertarung. Setelah saling mengaum beberapa kali, mereka menerkam pada saat yang sama dan mulai menggigit satu sama lain. 2 binatang perang yang kuat bertarung di langit, dan Jin Longhuo mengalihkan perhatiannya ke halaman. Tepat pada saat ini, pohon-pohon, bunga-bunga dan tanaman di sekitar halaman tumbuh tinggi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, dan banyak pohon muncul dari tanah dan tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata,
seluruh halaman berubah menjadi hutan lebat. Jin Longhuo memiliki mata yang tajam dan segera menemukan Su Zexue di antara pepohonan. Dia mencibir dan berkata, pohon-pohon ini tidak dapat menghentikanku. Su Zexue tidak menanggapinya dan terus mengayunkan tongkat roh kayu, membuat pepohonan tumbuh lebih subur. Pohon-pohon besar yang bahkan tidak dapat dipeluk oleh dua orang berdiri di halaman seperti pilar yang menopang langit. Cabang-cabangnya saling terkait erat, mengubah area seluas ratusan kaki itu menjadi dunia pepohonan. Su Zexue berbalik dan berkata ke Loteng, konsentrasi saja pada kultivasimu, kamu tidak perlu keluar. Tidak ada respons dari Loteng. Su Zexue mendongak dan menatap Jin Longhuo dengan ekspresi tegas, tidak selemah biasanya. Jin Longhuo memindai dengan indera ilahinya dan segera menemukan bahwa Ye Xuan sedang berlatih. Dia segera menunjukkan ekspresi menghina dan mencibir, sudah terlambat untuk berlatih sekarang. Tingkat kelima dari alam dewa bela diri bahkan tidak sebagus semut di hadapanku. Sebaiknya kau keluar dan mati dengan patuh. Mungkin aku masih bisa memberimu kematian yang cepat. Ada Loteng yang tenang di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Ye Xuan sedang berlatih di Loteng dan mendengar suara bising di luar Loteng. Namun, latihannya telah mencapai titik kritis, dan jika dia menyerah sekarang, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengkonsolidasikan fondasinya. Oleh karena itu, Ye Xuan tetap dalam keadaan bermeditasi dan terus berlatih. Melihat tidak ada respon dari Loteng, Jin Longhuo mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meninju dengan kekuatan yang membara, menghantam Loteng di tengah hutan. Su Zexue segera mengayunkan tongkat roh kayu, menyebabkan ratusan pohon yang menjulang tinggi melilitkan cabang-cabangnya membentuk lingkaran penghalang untuk menahan kekuatan tinju yang menyala-nyala. Ledakan, tinju yang berapi-api itu menghantam penghalang pohon, meledak dengan kuat dan menghancurkan pohon-pohon tinggi itu menjadi berkeping-keping. Daun, ranting, dan serpihan kayu beterbangan di mana-mana, dan sebuah lubang besar terbentuk di seluruh hutan lebat itu. Meskipun sebuah lubang dibuat di hutan, lubang itu dapat menahan kekuatan pukulan itu. Su Zexue tidak berani ceroboh, dan segera menggunakan sihir roh kayu untuk membuat pohon tumbuh dengan cepat dan mengisi lubang tersebut. Jin Longhuo menyipitkan matanya sedikit, menunjuk ke arah Su Zexue, dan memerintahkan dia ahli dalam teknik roh kayu, yang menarik. Menangkapnya akan berguna bagi Tuan. Di antara 6 utusan Ibel Surgawi yang mengikuti Jin Longhuo, 2 berada di level Dewa Bela Diri, dan 4 sisanya berada di level Santo Bela Diri. 6 setan surgawi menyerang pada saat yang sama, bergegas ke hutan untuk menangkap Su Zexue. Su Zexue segera terbang menembus hutan, dan dengan bantuan naungan pepohonan, dia bertarung melawan 6 Ibel Surgawi. Kekuatan gabungan dari 6 Ibel Surgawi itu jauh melampaui kekuatan Su Zexue, tetapi mereka terus-menerus dihalangi oleh pepohonan tinggi yang tiba-tiba tumbuh, sehingga menyulitkan mereka untuk mendekati target. Meskipun Su Zexue tidak mampu melawan 6 Ibel Surgawi secara langsung, dia melompat ke tengah hutan dan tidak pernah tertangkap. Jin Longhuo terbang ke dalam hutan dan mendarat di depan Loteng. Dia mencibir ke Loteng dan berkata, sudah terlambat untuk berlatih sekarang. Mengapa membuang-buang waktu? Bahkan jika kamu dapat meningkatkan ranahmu 1 tingkat lagi, itu hanya akan menjadi level ke-6 dari alam dewa bela diri. Bahkan jika kamu menembus 2 level, itu hanya akan menjadi level ke-7 dari alam dewa bela diri. Latihan seperti itu tidak ada bedanya dengan seekor semut di depanku. Menyerahlah. Tidak ada respons dari Loteng. Jin Longhuo berjalan maju dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu kamar. Tepat pada saat ini, sebuah cabang tumbuh dari pohon besar di samping Loteng dan menusuk ke arah Jin Longhuo seperti tombak. Jin Longhuo mengangkat telapak tangannya untuk menghalangi dahan-dahan itu. Dahan itu menusuk telapak tangannya bagaikan menusuk sepotong besi suci, seketika itu juga bengkok dan patah, hancur menjadi serbuk gergaji di tanah. Dia menghalangi dahan itu dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Tiba-tiba terdengar teriakan di langit. Bola guntur itu berubah menjadi sambaran petir tebal, mengguncang Raja Singa Taring Darah, menukik turun dari langit, dan dengan ganas menebas ke arah Jin Longhuo dengan sayap gunturnya. Jin Longhuo melirik petir tebal yang menyambar dengan sudut matanya, lalu melayangkan tinju berapi dengan punggung tangannya, menghantam petir itu tepat ke arahnya. Wah, kekuatan tinju itu bertabrakan dengan petir dan menimbulkan suara ledakan keras. Bola petir itu menggelinding dan terbang, merobohkan lebih dari 10 pohon besar. Bola itu menggoyangkan bulunya dan berusaha keras untuk membalikkan badan dan berdiri. Pada saat itu, terdengarlah raungan binatang buas dari langit. Raja Singa Taring Darah menukik ke bawah, menahan bola guntur, dan mulai menggigitnya. Thunderball menancapkan cakarnya ke daging Raja Singa Taring Darah dan mulai mencabik-cabiknya. Kedua binatang buas itu saling menggigit dan berguling-guling di tanah. Guntur, kilat, dan api meledak dari waktu ke waktu, menyebabkan langit runtuh dan bumi berguncang. Suara gemuruh dan siulan saling berkaitan, dan sekadar mendengarkan suara gigitan dan siulan saja sudah membuat kulit kepala seseorang geli.
Jin Longhuo menghancurkan lebih dari selusin pohon besar yang menekannya, mengulurkan tangan untuk membuka pintu loteng, dan melihat Ye Xuan duduk bersila di dalam ruangan. Senyum menggoda muncul di bibirnya, dan dia berkata dengan nada menghina, kamu bisa duduk diam, tetapi sayangnya, kamu tidak beruntung dan bertemu denganku. Sudah ditakdirkan bahwa kultivasi alam seni bela diri tingkat kelima milikmu akan musnah di sini. Ye Xuan perlahan membuka matanya, menatapnya dengan tatapan tenang, mengangkat tangannya untuk membuka bintang energi sejati, dan mengarahkan energi sejati yang melonjak itu untuk bergegas menuju penghalang alam keenam. Setelah 3 hari berlatih, dia mengkonsolidasikan kultivasinya dan mampu menembus penghalang alam lagi dengan sangat lancar. Lingkaran fluktuasi di tingkat jiwa menyebar, dan kultivasinya langsung menerobos ke tingkat ke-6 alam dewa bela diri. Mengikuti momentum terobosan ini, Ye Xuan berdiri dan bertanya, bagaimana dengan tingkat ke-6 alam dewa bela diri? Jin Longhuo mencibir dan berkata dengan arogan, apa bedanya? Tetap saja sama, aku bisa membasminya hanya dengan jentikan tanganku. Ye Xuan lalu membuka segel bintang esensi sejati kedua. Ledakan, energi sejati yang kuat langsung menerobos penghalang tingkat ke-7, dan gelombang terobosan kultivasi menyebar lagi. Ye Xuan tersenyum padanya lagi. Tatapan mata Jin Longhuo berubah dingin, dan sedikit amarah muncul dalam hatinya. Dia tidak marah karena Ye Xuan berada di level ke-7 Martial God Realm. Di matanya, tidak ada perbedaan antara level ke-7 Martial God Realm dan level ke-5 Martial God Realm. Mereka semua adalah semut yang bisa dihancurkan sampai mati sesuka hati. Namun, Ye Xuan menerobos 2 tingkat berturut-turut di depannya, yang jelas merupakan tantangan bagi otoritasnya, itulah sebabnya dia marah. Mati, Jin Longhuo mendengus dingin, dan segera mengulurkan tangan untuk meraih kepala Ye Xuan, siap untuk menghancurkan kepala Ye Xuan secara langsung. Ye Xuan menggoyangkan tangan kanannya dan langsung membuka medan pedang, dan niat pedang yang tajam menyerang keluar. Jin Longhuo terkejut, dan telapak tangannya tertusuk oleh niat pedang. Dalam kesakitan, dia berteriak keras dan membuka Martial God Domain pada saat yang sama. Alam seni bela dirinya, bagaikan alam ibel surgawi yang agung, telah dilatih ke dalam tubuh fisiknya. Sebuah pola api menyala di lengannya, dan pola api itu melilit lengannya seperti naga api. Begitu pola naga api muncul, Jin Longhuo segera mengeluarkan teriakan yang dalam dan melepaskan tinju naga yang menyala. Pola naga api di tubuhnya yang terluka dikirimkan bersama dengan kekuatan tinjunya, berubah menjadi naga api yang ganas, menerkam ke arah Ye Xuan dan menggigitnya. Ye Xuan segera membangkitkan roh bela diri naga ibel seluruh dunia, menghunus pedang kunpeng dari kehampaan, dan menebas tinju naga api dengan pedang petir. Wah, cahaya pedang dan kekuatan tinju bertabrakan, kekuatannya meledak, dan seluruh loteng hancur dalam sekejap. Titik. Setelah melihat pedang ini, Jin Longhuo menemukan bahwa kekuatan Ye Xuan lebih tinggi dari yang dia duga. Seorang dewa bela diri tingkat 7 biasa pasti tidak akan mampu menangkis satu pukulan pun darinya. Baru saja ketika dia berada di langit di atas kuil, dewa bela diri tingkat ke-7 tersungkur ke tanah oleh salah satu pukulannya. Menarik, kekuatanmu lebih kuat dari yang kuduga. Sepertinya ada alasan mengapa kau dilebih-lebihkan oleh Raja Ibel Yama. Jin Longhuo merasa ingin bertarung dengan serius. Sepertinya Raja Ibel Yama benar-benar telah mempertimbangkan untuk mengundang Dewa Malam Neter keluar dari pengasingannya. Ye Xuan menebak beberapa informasi dari kata-kata pihak lain. Karena pihak lain menyebutkan Raja Ibel Yama, itu berarti dia telah melihat Raja Ibel Yama, dan Raja Ibel Yama telah menyebutkan dirinya kepadanya lebih dari sekali. Apakah menurutmu dirimu cukup layak untuk menyebut nama gurumu? Jin Longhuo segera berteriak. Apa namanya? Pot Kamar Netherworld, tanya Ye Xuan. Mencari kematian. Jin Longhuo melotot, melangkah maju, dan melayangkan pukulan yang amat dahsyat, tinju naga api, ke arah wajah Ye Xuan. Tinju naga api meraung dengan kekuatan menelan langit dan bumi, tetapi meledak dalam jarak 3 meter. Ye Xuan mengumpulkan aura pedang dari segala arah di tubuhnya, dan aura pedang itu bersatu untuk melepaskan ketajaman yang tak tertandingi. Tanpa menghindar atau menghindar, dia menebas tinju naga yang menyala itu dengan pedangnya. Wah, kekuatan meledak, kekuatan tinju meledak, dan energi pedang melesat ke segala arah. Semua pohon dalam radius 100 kaki tumbang dengan suara keras. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, setiap gerakan merupakan gerakan mematikan, menyebabkan langit runtuh, bumi terbelah, dan kehampaan runtuh. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin terkejut Jin Longhuo. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang dewa bela diri tingkat 7 benar-benar bisa melawannya sejauh ini. Menarik, semut tingkat 7 bisa bertarung denganku begitu lama. Aku agak terkejut. Dia menyipitkan matanya dan berseru kagum. Kamu sudah terkejut. Ekspresi apa yang akan kamu gunakan untuk menghadapi langkah selanjutnya ini? Saat Ye Xuan berbicara, dia berkomunikasi dengan rumah harta karun Dewa Pedang melalui kekuatan spiritualnya.
Cahaya pedang yang menyilaukan melesat keluar dari kehampaan dan menusuk dada Jin Longhuo dengan kecepatan kilat. Pedang ini muncul terlalu tiba-tiba dan terlalu mendominasi. Jin Longhuo membuka matanya lebar-lebar, sudah terlambat untuk menghindar, dia berteriak dan mengulurkan tangan untuk menangkap cahaya pedang yang menyilaukan itu. Ah! Cahaya pedang yang menyilaukan menembus baju zirahnya dan menembus dadanya, namun pada akhirnya digenggam erat oleh tangannya dan tidak menembusnya. Dia berteriak keras dan dengan paksa mencabut Void Blade Light. Darah menyembur keluar dan tidak bisa dihentikan. Pedang ini telah melukainya dengan parah. Meskipun tidak fatal, namun telah membuatnya sangat ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang dewa bela diri tingkat 7 yang baru saja menerobos akan memiliki kemampuan untuk menyakitinya. Jika dia tidak mengenakan baju besi untuk melindunginya, luka-lukanya akan jauh lebih serius. Dia membuang Void Blade, menggertakkan giginya dan meraung, "Otang pembawa sial." Ye Xuan mengumpulkan niat pedang di tangannya, dan mengusapkannya di ujung pedang, membuat suara pedang yang menggetarkan jiwa. Dia berkata, "Kupikir puncak tingkat ke-9 Martial God akan berpikir bahwa dia tidak dapat melawannya. Sepertinya aku masih bisa membasmimu dengan melompat 2 tingkat. Melihat kekuatanmu, aku bahkan terlalu berhati-hati. Itu seharusnya cukup untuk menerobos ke tingkat ke-6 Martial God Realm. Dasar semut, beraninya kau bilang kau bisa membasmiku. Lihat apa ini." Jin Longhuo berkata demikian dengan marah dan mengeluarkan harta kristal itu. Ketika Ye Xuan melihat harta karun kristal itu muncul, matanya melebar dan dia langsung bereaksi, membangun teks sihir karakter segel di lautan kesadarannya untuk langsung menyegel pikiran ilahinya. Pada saat kesadaran ilahi disegel, hukum pendengaran surga melesat keluar dari harta kristal dan mengalir ke lautan kesadaran. Ledakan. Ye Xuan segera merasakan tsunami meletus di lautan kesadarannya, menyapu setiap sudut lautan kesadarannya, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Meskipun kesadaran keilahiannya disegel, dia masih dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan hukum kali ini lebih ganas daripada sebelumnya. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, dan dengan kekuatan spiritualnya yang melampaui orang biasa, dia bersikeras berdiri teguh di tengah tsunami hukum pendengaran surgawi. Setelah beberapa saat, Ye Xuan masih berdiri tegak dan mengembuskan napas perlahan. Meskipun kesadaran ilahi tertutup, serangan hukum masih menyebabkan tekanan yang sangat berat. Jin Longhuo awalnya mengira bahwa selama dia menggunakan harta kristal, dia akan mampu membasmi Ye Xuan seketika dengan satu serangan. Namun, setelah serangan hukum berakhir, Ye Xuan masih berdiri dengan mantap, yang membuatnya mengerutkan kening. Sebagai murid tertua Dewa Malam Neter, dia tahu betul tentang serangan yang disebabkan oleh hukum. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat dilawan. Prajurit manapun yang tidak memahami kekuatan hukum tidak akan mampu menahan serangan hukum. Dia pernah mendapat kehormatan merasakan serangan hukum terlemah yang dilepaskan oleh Dewa Malam Neter, dan saat itu dia hampir berpikir dia akan mati. Sejak saat itu, ia mengembangkan rasa takut yang mendalam terhadap hukum, tetapi juga keinginan yang besar untuk itu. Saya ingin suatu hari memasuki dunia Shinto dan mengendalikan kekuatan dahsyat yang begitu dahsyatnya sehingga mustahil untuk dilawan. Namun, dengan kekuatan hukum yang begitu mengerikan, ada seseorang yang mampu menahannya dan tetap berdiri kokoh. Dia sama sekali tidak dapat memahaminya. "Kamu, bagaimana mungkin kamu?" Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu bisa menahan serangan hukum? Aku akan memberitahumu ketika kamu mati." Menyegel pikiran sama halnya dengan orang biasa yang menutup mata dan menutup telinga. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan saat menghadapi musuh yang kuat. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak dapat memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi dan harus membasminya sebelum ketahuan, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Ye Xuan tidak ragu sama sekali dan segera menggunakan teknik pedang guntur untuk melancarkan serangan dahsyat. Jin Longhuo sudah terluka, dan meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih ditekan oleh teknik pedang Benlei. Dia segera mengangkat harta kristal itu dan mencoba serangan hukum kedua. Sama seperti pertama kali, tubuh Ye Xuan hanya bergetar sesaat, lalu ia terus menyerang dengan pedangnya tanpa halangan apapun. Serangannya menjadi semakin ganas, dengan setiap pedang lebih cepat dari sebelumnya, dan setiap pedang diarahkan ke titik-titik fatalnya. Karena rasa takutnya terhadap kekuatan hukum, Jin Longhuo secara bertahap mengembangkan rasa takut terhadap Ye Xuan. Keberadaan yang dapat bertahan terhadap serangan hukum berada di luar pemahamannya. Ketidaktahuan ini membuatnya semakin takut, dan ia mulai berpikir untuk melarikan diri. Jin Longhuo punya ide untuk melarikan diri. Dia tidak lagi menghalangi cahaya pedang dari Ye Xuan, tetapi mulai menghindar dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Setelah dia menghindari beberapa gerakan pedang, dia menemukan situasi yang aneh. Dia mendapati bahwa ilmu pedang manusia muda di depannya masih cepat dan mantap, tetapi tidak seakurat di awal.
Dia mengonfirmasinya beberapa kali dan segera mengonfirmasi bahwa ilmu pedang Ye Xuan menjadi lebih mudah dihindari. Setelah menyadari hal ini, senyum sinis perlahan muncul di wajahnya, dan dia berkata, begitu. Kupikir kau benar-benar cukup kuat untuk melawan serangan hukum, tetapi ternyata kau hanya memblokir pikiranmu. Ye Xuan mengetahui hal ini jauh lebih baik daripada lawannya, dan dia juga tahu mengapa ilmu pedangnya tidak seakurat sebelumnya. Itu karena tidak ada kesadaran ilahi yang mengunci target, dan seseorang hanya bisa mengandalkan pengamatan dengan mata terbuka. Kemampuan pengamatan mata terbuka jauh lebih rendah daripada pikiran ilahi, dan tidak dapat mengunci target. Ketika pedang dihunus, tentu saja tidak seakurat sebelumnya. Inilah kerugian dari menutup pikiran ilahi, dan akhirnya terungkap. Bukan hanya itu saja, karena pikiran rohaninya terhalang, ia tidak dapat terhubung dengan pedang terbang itu dengan pikiran rohaninya, dan ia juga tidak dapat melakukan teknik pedang surgawi. Oleh karena itu, menutup pikiran spiritual seseorang sebenarnya akan sangat mengurangi kekuatan tempur seseorang. Ye Xuan awalnya ingin membasmi lawan secara langsung dengan teknik pedang guntur sebelum lawan menyadarinya. Namun sayang, sang dewa bela diri puncak tingkat ke-9 itu memang sangat kuat, dan untuk bisa mencapai kekuatan tersebut, bakatnya sendiri juga sangat luar biasa, dan dia pun menemukan rahasia ini dengan begitu cepat. Setelah Jin Longhuo menemukan rahasia ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Sebagai sesama dewa bela diri, dia tahu betul bahwa tanpa kesadaran ilahiyah dia bagaikan manusia biasa yang tidak punya mata dan telinga. Siapapun dapat mengalahkan lawan yang tuli dan buta. Jin Longhuo tertawa terbahak-bahak selama beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangkat kakinya, melangkah melewati kehampaan, dan muncul di belakang Ye Xuan pada saat berikutnya. Dia menendang dan meledakkan energi sejati yang melindungi. Wah, Ye Xuan tidak memiliki kesadaran spiritual, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi dengan mata terbukanya. Dia ditendang, berputar dan merobohkan beberapa pohon besar, dan jatuh dengan keras ke tanah. Panggilan, Ye Xuan menghela napas berat, berbalik dan melompat. Untungnya, dia sudah siap dan telah berlatih kitab suci Dewa Perang kuno sebelumnya, jadi dia tidak mengalami cedera apapun. Hanya saja darah di tubuhnya melonjak dan napasnya sedikit tidak stabil. Jin Longhuo terus tertawa liar, dan sekali lagi melakukan perjalanan melalui kehampaan, muncul di belakang Ye Xuan, dan melemparkan lingkaran tinju naga yang menyala. Ye Xuan tidak mempunyai kemampuan untuk mengunci target dengan pikirannya, jadi saat lawan melewati kekosongan, dia berbalik dan mengangkat tangannya untuk memblokir sebagai antisipasi. Wah, pukulan itu meledak, Ye Xuan terbang dalam garis lurus, merobohkan lebih dari selusin pohon lagi. Jin Longhuo tertawa terbahak-bahak menyegel kesadaran ilahi adalah metode yang sangat bagus, metode untuk mencari kematian sendiri. Hahaha. Faktanya, Ye Xuan juga tidak berdaya. Menyegel pikiran ilahi juga merupakan jalan terakhir. Jika pikiran ilahi tidak disegel, jiwa ilahi akan langsung dihancurkan oleh serangan hukum. Ini adalah penindasan di tingkat hukum. Pihak lain melakukan penindasan mutlak berdasarkan hukum. Mampu menahan penindasan semacam ini adalah kekuatan dunia Shinto. Jin Longhuo menjadi semakin ganas, dan dia bahkan ingin mempermainkan lawannya. Dia tidak membasmi lawannya beberapa kali, tetapi bertarung perlahan-lahan sampai dia merasa puas. Ye Xuan mencoba melawan, tetapi pada akhirnya dia harus mengakui bahwa orang yang tuli dan buta benar-benar tidak akan mampu melawan lawan biasa. Di sisi lain, Su Zexue mengandalkan perlindungan hutan untuk terus menghindari kejaran dan intersepsi 6 utusan ibel surgawi. Dia tumbuh di hutan suci sejak dia masih kecil. Di hutan lebat, mengandalkan sihir roh kayu, meskipun dia tidak bisa menghadapi ibel surgawi secara langsung, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, dia segera mengetahui situasi di pihak Ye Xuan dan mulai merasa cemas. Dia berpikir cepat. Karena sangat pintar, dia segera menemukan solusi. Dia membuat gerakan tangan dengan tangan kirinya dan mengeluarkan aliran saripati roh kayu. Ajaran sejati roh kayu melewati hutan dan jatuh ke dedaunan pohon suci di pelukan Ye Xuan. Daun-daun pohon suci itu memancarkan cahaya spiritual yang samar, terbang ke atas dan menempel di dahinya, menyatu dengan lautan kesadarannya. Dengan menggunakan daun-daun pohon suci sebagai pemandu, pikiran spiritual Ye Xuan terhubung dengan dunia luar. Aku akan menjadi matamu. Ye Xuan segera merasakan bahwa persepsinya telah pulih. Awalnya dia tidak terbiasa, tetapi setelah mencoba sedikit, dia dapat menggunakannya dengan mudah. Di bawah bimbingan daun-daun pohon suci, semua pohon di hutan menjadi matanya. Meskipun persepsinya tidak semudah pikiran ilahinya sendiri, itu jauh lebih baik daripada tidak memiliki pikiran ilahi sama sekali. Jin Longhuo sekali lagi melakukan perjalanan melalui kehampaan dan datang ke belakang Ye Xuan, melemparkan tinju naga yang menyala-nyala. Di bawah persepsi daun pohon suci, Ye Xuan dengan jelas menangkap tindakan lawan dan menusukkannya dengan pedang di punggung tangannya. Engah!
Darah berceceran, Jin Longhuo tertegun sejenak, mengerang, terbang kembali, dan bertanya dengan kaget, kamu, bagaimana kamu bisa? Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, ayo. Jika kamu tidak datang, aku akan pergi. Jin Longhuo menyipitkan matanya sedikit, melepaskan indera keilahiannya, dan segera mengamati sehelai daun pohon suci yang mengambang di lautan kesadaran Ye Xuan. Jadi begitu, dia mendengus dingin, berbalik dan melihat ke arah Su Zexue, segera mengeluarkan harta kristal, dan menembakkan hukum pendengaran surgawi ke arah Su Zexue. Ah! Su Zexue mengerang dan jatuh dari pohon. Kamu berani. Kemarahan langsung menyala di mata Ye Xuan. Sambil meraung, dia mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Jin Longhuo. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dengan pedang petir hukuman surgawi, membelah Jin Longhuo menjadi dua dengan satu pedang. 6 utusan ibel surgawi bergegas menuju Su Zexue. Mereka sangat marah karena Su Zexue telah berjalan-jalan di hutan hampir seharian. Ketika mereka melihat Su Zexue jatuh dari pohon, mereka segera bergegas menghampiri. Ye Xuan membasmi Jin Longhuo dengan satu pedang, dan segera melepaskan segel kesadaran ilahinya. Dia mengaktifkan teknik pedang surgawi, dan menghubungkan harta karun Dewa Pedang dan cahaya pedang roh Void bersama-sama, menembakkan cahaya pedang yang menembus langit. Sebuah pedang terbang melewati dan membasmi ke-6 setan surgawi. Setelah 7 kali membasmi berturut-turut, Ye Xuan tidak peduli lagi. Dia bergegas ke sisi Su Zexue, menggendongnya, dan bertanya dengan gugup, apakah kamu terluka? Di bagian mana kamu merasa tidak nyaman? Su Zexue membuka satu matanya, memaksakan senyum, dan berkata, aku adalah roh pohon suci. Dia tidak dapat menyakitiku. Setelah selesai berbicara, dia jatuh dengan lembut ke pelukan Ye Xuan. Kulitnya semakin memburuk, dan bibirnya menjadi pucat. Jelas bahwa dia telah menderita luka serius. Ye Xuan segera menggendongnya, mencari tempat yang tenang, memeriksa lukanya, dan memikirkan metode pengobatan. Setelah memeriksa dengan indera keilahiannya, Ye Xuan menemukan bahwa jiwanya sangat lemah. Dia terluka oleh hukum pendengaran surgawi dalam harta kristal, dan jiwanya terluka. Cedera pada jiwa adalah yang paling sulit disembuhkan. Ye Xuan mencari-cari warisan Kaisar Pil 7 mutlak dalam benaknya, tetapi tidak dapat menemukan ramuan untuk menyembuhkan jiwa. Saya hanya dapat memikirkan beberapa jenis ramuan yang dapat sedikit memperkuat jiwa. Ye Xuan tidak bisa lagi mempedulikan hal itu, dan segera memerintahkan pengawal rahasia Night Owl untuk mencari ramuan spiritual, memurnikannya, dan memberikannya kepada Su Zexue. Su Zexue tidur selama 3 hari 3 malam sebelum bangun. Meskipun dia sangat lemah dan pucat, dia masih memaksakan senyum. Ye Xuan tahu bahwa tubuhnya istimewa dan dia tidak bisa menjauh dari pohon suci terlalu lama, jadi dia segera menggendongnya di punggungnya dan berkata, aku akan membawamu kembali ke lembah Shenmu. Begitu kamu kembali ke pohon suci, kamu pasti akan menjadi lebih baik. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada hal yang harus dilakukan. Kita masih perlu menyelamatkan benih para dewa. Tidak, kami tidak menginginkan benih-benih Shinto itu lagi. Biarkan orang-orang itu memperjuangkannya. Aku akan membawamu kembali ke lembah Shenmu. Pada saat ini, Ye Xuan merasa bahwa hal-hal itu tidak lagi penting. Su Zexue menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Dia tidak tahu kapan dia mulai menjadi sedikit keras kepala. Mengapa kamu menjadi tidak patuh? Ye Xuan memegang wajah pucatnya dengan tangannya, merasa semakin kasihan padanya. Dulu, Su Zexue memiliki karakter yang lemah dan tidak akan menolak permintaan siapapun, tetapi sekarang dia menjadi keras kepala dan bersikeras, aku baik-baik saja, benih Shinto berguna untukmu, aku hanya butuh sedikit waktu untuk menghidupkan kembali benih Shinto, dan aku akan kembali setelah benihnya dihidupkan kembali. Benih itu mungkin tidak berguna. Itu tidak sepenting dirimu. Ye Xuan mulai membujuk seperti membujuk anak kecil. Tidak, Su Zexue berbalik dengan marah dan membelakangi orang-orang itu. Melihat kegigihannya, Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, cobalah sekali. Tidak peduli apakah kamu bisa menyelamatkannya atau tidak, kembalilah segera setelah mencobanya. Su Zexue kemudian berbalik dan setuju, oke. Aku akan mengaturnya. Kau istirahat saja. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar ruangan. Begitu dia meninggalkan ruangan, pengawal rahasia Night Owl yang telah lama menunggu menyerahkan kepadanya sebuah harta karun berbentuk kristal. Harta karun kristal ini adalah milik Jin Longhuo. Ketika Ye Xuan membasmi Jin Longhuo, dia tidak menghancurkan harta karun kristal ini. Saat itu, Su Zexue sedang terluka, dan Ye Xuan tidak tertarik dengan harta karun ini, jadi harta karun ini diambil oleh pengawal rahasia Night Owl. Selama 3 hari ini, Ye Xuan telah menjaga Su Zexue. Para pengawal rahasia Night Owl tidak berani mengganggunya dan telah menunggu sampai sekarang untuk menyerahkan harta karun kristal itu. Selain harta kristal,
pengawal rahasia Night Owl juga menyerahkan 3 manik penyegel jiwa. Para pengawal rahasia Night Owl sering memperoleh informasi rahasia tentang klan setan langit melalui pencarian jiwa, jadi benda-benda seperti manik-manik penyegel jiwa adalah sesuatu yang sering digunakan oleh para pengawal rahasia Night Owl. Ketiga manik penyegel jiwa ini berisi jiwa Jin Longhuo dan 2 dewa bela diri Ibel surgawi lainnya. Saat itu, Ye Xuan hanya peduli dengan perawatan Su Zexue dan bahkan tidak punya waktu untuk memurnikan jiwanya. Para pengawal rahasia burung hantu malam yang datang untuk menerima perintah tahu betul apa yang dibutuhkan tuan muda mereka, jadi mereka segera menyegel 3 jiwa Ibel surgawi dalam manik-manik penyegel jiwa, dan juga melakukan pencarian jiwa, memperoleh banyak informasi tentang kuil abadi. Ye Xuan mengulurkan tangan dan mengambil mutiara penyegel jiwa, dan langsung memurnikan jiwa 3 dewa bela diri Ibel surgawi, memadatkan bintang esensi sejati di lautan ki miliknya. Saat memurnikan, matanya bersinar dengan cahaya tajam, dan dia memerintahkan beritahukan kepada semua kekuatan yang dapat dimobilisasi untuk menutup kuil Sukuli. Mendengar perintah ini, Kapten Night Owl Dark Guard mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan muda, bukankah ini terlalu terburu-buru? Memblokir kuil Li secara langsung sama saja dengan memutuskan hubungan secara langsung dengan orang-orang Li, dan juga harus menghadapi tekanan dari ratusan pusat kekuatan tingkat dewa bela diri di lembah Woli. Kalau dibesar-besarkan, itu sama saja dengan menentang keinginan dunia. Oleh karena itu, memblokir kuil Li secara langsung merupakan tindakan yang sangat berisiko. Aku tidak tertarik membuang-buang waktu dengan sampah-sampah ini. Ayo tutup kuil ini. Aku ingin benih para dewa. Siapapun yang berani memperjuangkannya akan dibasmi." Mata Ye Xuan setajam pisau, dan kata-katanya tajam. Kapten pasukan rahasia Night Owl tak lagi mengajukan keberatan dan langsung menerima perintah serta menyampaikan komando. Setengah jam kemudian, 12 tim yang terdiri dari 36 pengawal rahasia Night Owl memblokir kuil Li dan mengusir semua orang keluar dari kuil, termasuk semua tetua Li dan pendeta tinggi Li. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suku Li langsung geram. Para tetua dari berbagai suku mengumpulkan orang-orang mereka dan mengepung kuil, menghadapi pengawal rahasia Night Owl. Suasana menjadi sangat tegang untuk beberapa saat. Kedua belah pihak berada di ambang pertarungan dan akan terlibat dalam pertempuran sengit jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun. Selain orang-orang Li, ada ribuan prajurit yang mengelilingi kuil. Orang-orang ini adalah para dewa bela diri yang kuat yang telah berkumpul, berikut para pengikut dan murid-murid mereka. Tentara Long Yuan, patuhi perintah dan mundur. Para pengawal rahasia Night Owl berteriak dengan tegas, tidak mengizinkan siapapun mendekati kuil. "Ini adalah kuil orang-orang Li. Mengapa kalian menghalanginya?" Para tetua Li berdebat dengan keras dan mengirim orang untuk mengundang Yan Tianye. Yan Tianye bergegas ke kuil. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia tahu bahwa tentara Long Yuan serius. Apa artinya ini? Dia tahu dengan jari kakinya bahwa jika kuil itu disegel, alasannya pasti karena mereka menginginkan benih Shinto di kolam mata air suci, yang berarti ada cara untuk menghidupkan kembali benih Shinto. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia segera menyemangati orang-orangnya dan berteriak, "Tentara Long Yuan terlalu banyak menindas kita. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita, orang-orang Li, mudah ditindas? Ini adalah lembah Woli, wilayah suku Li." Teriakan ini langsung membangkitkan kemarahan ratusan ribu suku Li yang hadir. Dengan begitu banyak orang Li yang berdiri di belakangnya, Yan Tianye secara alami percaya diri dalam menghadapi 36 pengawal rahasia Night Owl. Dia berdiri dan berteriak, "Minggir. Kalau tidak, aku akan memotong kepala dan tubuh kalian." 36 pengawal rahasia Night Owl berdiri di depan kuil dan menolak mundur selangkah pun. Melihat ini, Yan Tianye khawatir sudah terlambat dan benih para dewa akan diambil, jadi dia segera mengangkat tangannya dan memerintahkan serang. "Usir orang-orang asing ini." Ratusan ribu orang Li marah dan bergegas maju, dan konflik akan segera pecah. Tepat pada saat ini, dari cakrawala terdengar raungan binatang buas yang mengguncang 9 langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Semua orang mendongak dan melihat sekelompok prajurit kavaleri terbang di langit, menyerang mereka serempak. Dalam sekejap, 1000 kavaleri elang ilahi menukik turun dan memblokir bagian depan kuil. Elang serigala itu terlatih dengan baik dan tersusun rapi. Para prajurit kavaleri di punggung mereka mengenakan baju besi. Begitu mereka muncul, mereka memancarkan niat membasmi berdarah besi, yang sangat mengagumkan. Kavaleri elang ilahi ini adalah batalion pasukan khusus yang baru dilatih di antara kavaleri Dewa Angin. Elang serigala yang ditangkap selama penaklukan ibu kota kuno Zhenyu dilatih sebagai tunggangan, membentuk kekuatan 1000 orang. Pasukan kavaleri besi Dewa Angin yang bersatu dengan elang serigala adalah penguasa langit. Terlebih lagi, 1000 penunggang kuda ini dipilih dari kavaleri besi Dewa Angin. Masing-masing dari mereka adalah elit yang telah berjuang keluar dari ribuan pasukan.
Tidak seorang pun berani menatap langsung aura berdarah besi dan pembasmi di tubuh mereka. Qin Tiying, komandan kavaleri elang ilahi, duduk di atas elang serigala, melihat ke bawah dari atas, mengarahkan tombaknya ke Yan Tianye, dan berteriak, "Tentara Long Yuan, patuhi perintah, mundur." Yan Tianye terkejut dengan momentum ini dan tertegun sejenak, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di alam dewa bela diri, jadi dia segera tersadar dan berteriak dengan marah, "Hanya 1000 prajurit kavaleri yang berani menghentikanku. Mundur, kalau tidak, kau akan dibasmi tanpa ampun." Suara Qin Tiying dingin dan niat membasmi terpancar darinya. Dari segi kekuatan pribadi saja, di antara 1000 pengendara ini, tidak ada seorang pun yang berada di level dewa bela diri, jadi tentu saja tidak ada yang dapat menandingi Yan Tianye. Namun, tentara memiliki momentumnya sendiri. Dengan teriakan nyaring, ribuan penunggang kuda berteriak pada saat yang sama, suaranya menggetarkan langit, semangat juang membumbung tinggi ke angkasa, dan membuat takut banyak orang Li yang hadir. Tatapan mata Yan Tianye berubah dingin, dia mengangkat energi sejatinya, dan menamparkan Qin Tiying dengan satu telapak tangan. Qin Tiying berteriak keras, dan 1000 penunggang kuda mengeluarkan energi sejati mereka pada saat yang sama, mengembun menjadi kekuatan untuk menghadapi kekuatan telapak tangan Yan Tianye. Wah, kekuatan telapak tangan Dewa Perang dan energi sejati 1000 penunggang bertabrakan, dan kekuatan itu meledak, membentuk gelombang kejut yang mengguncang dunia. Qin Tiying, pemimpin kavaleri elang ilahi, sebenarnya hanya memiliki tingkat kultivasi kehormatan bela diri. Namun, gabungan energi sejati dari 1000 pengendara menghalangi telapak tangan Yan Tianye. Meskipun Yan Tianye hanya melemparkan telapak tangan begitu saja dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak menyangka bahwa lawan dengan tingkat kultivasi setinggi itu benar-benar dapat menangkis telapak tangannya. Matanya menjadi gelap dan dia mengumpulkan kembali energi sejatinya, siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasmi prajurit Long Yuan di depannya. Begitu dia mengangkat tangannya, energi pedang terbang di udara dan menembus telapak tangannya dengan suara embusan, dan darah segera menyembur keluar. Ah! Yan Tianye mengerang, mengulurkan tangannya untuk mencubit telapak tangannya, menekan lubang berdarah di telapak tangannya, dan meraung, "Siapa?" Ye Xuan berjalan perlahan ke ladang, tidak terburu-buru maupun lambat, dengan wajah tanpa ekspresi dan tatapan dingin. Ketika Yan Tianye melihat Ye Xuan muncul, dia tahu bahwa bos yang sebenarnya telah tiba, dan dia langsung berteriak, "Tuan Ye, apa maksudmu? Ini adalah kuil orang-orang Liku, apa hakmu untuk menghalanginya? Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Jika kau berani bergerak lagi, kau akan mati." Ye Xuan berkata dengan nada dingin. Titik. Wajah Yan Tianye sangat jelek. Dia segera membangkitkan emosi orang-orang Li dan berteriak, "Ye Xuan, apakah kamu seorang perampok? Kamu menghalangi kuil Liku. Jelas sekali kamu mengingini harta karun Liku." "Benar sekali. Kuil itu adalah tempat suci bagi suku Li. Di kuil itu ada harta karun suku Li. Apa hakmu, orang luar, untuk menghalangi kuil?" Ratusan ribu orang Li mengepung gunung tempat kuil itu berada, dan kerumunan itu meluas hingga ke kaki gunung. Puluhan ribu orang Li di alun-alun kuil berteriak keras, "Benar sekali, mengapa orang luar menghalangi kuil Li kita? Kalian adalah perampok." Ye Xuan tidak ingin membuang waktu berbicara dengan orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya untuk meminta kavaleri elang ilahi memberi jalan dan bersiap memasuki kuil. Yan Tianye terus menghasut orang-orang Li, dan untuk sesaat mereka sangat marah dan konflik akan segera terjadi. "Perampok, pasukan Long Yuan adalah perampok, yang berusaha merampok harta karun suku Li kita. Rekan-rekan sesuku, bergabunglah denganku untuk mengusir para perampok ini." Tepat pada saat ini, pemimpin suku Sein Linglong dan Sui Li, Li Luojiao bergegas mendekat. Santo Linglong tahu bahwa jika Ye Xuan melakukan ini, dia pasti punya cara untuk menghidupkan kembali teratai suci air dan api serta benih jalan ilahi. Jika dia menginginkan teratai suci, dia harus melakukan sesuatu. Selama periode ini, dia dan suku Sui Li bergabung dengan banyak tetua Li untuk melawan Yan Tianye. Orang suci Linglong melangkah maju, menghalangi jalan di depan para anggota suku, dan berteriak, "Dengarkan aku mengundang Ye Xuan ke sini, dia membantu orang-orang Li kita, jangan bersikap impulsif, jangan terpancing oleh penjahat pengkhianat. Dia jelas ingin mencuri harta karun suku Li kita," teriak seseorang di antara kerumunan. Sein Linglong terus membujuk, "Dengarkan aku, pemimpin suku Huoli, Yan Tianye, mengabaikan hidup dan mati suku Li dan secara diam-diam menyerap energi spiritual benih jalan ilahi, menyebabkan benih jalan ilahi hancur. Hal ini menyebabkan kemarahan ibel surgawi dan membawa malapetaka bagi suku Li." Begitu kata-kata itu diucapkan, orang banyak segera mulai berbisik-bisik. Ekspresi wajah Yan Tianye menjadi semakin buruk, dan dia berteriak, "Diam. Apakah kamu takut dengan apa yang akan dikatakan orang lain jika kamu berani melakukannya?" Sein Linglong menatapnya dengan dingin dan meninggikan suaranya, berkata,
Mungkin kau belum tahu, tapi pemimpin suku Huoli mau berkolusi dengan Ibel Surgawi 500 tahun yang lalu dan membasmi Sein. Dia menggunakan teratai suci suku kita untuk memelihara benih jalan ilahi bagi Ibel Surgawi. Hal ini menyebabkan bencana yang dihadapi suku Li sekarang. Wow, seluruh penonton tiba-tiba menjadi riuh. Fakta bahwa pemimpin suku Huoli membasmi orang suci itu terlalu sensasional. Di antara suku Li, kepala suku Huoli memiliki kekuasaan terbesar. Namun sebenarnya, di hati masyarakat Li, kuil merupakan tempat yang paling sakral, pendeta tinggi merupakan orang yang paling dihormati, dan orang suci merupakan orang yang paling sakral di antara masyarakat Li. Membasmi orang suci merupakan penghujatan terhadap dewa dan merupakan kejahatan yang tidak terampuni. Yan Tianye tahu betul bahwa begitu kejahatannya membasmi orang suci itu terbukti, posisinya akan hilang, jadi dia langsung membalas dengan keras, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jangan dengarkan dia. Dia adalah orang suci yang telah menghilang selama 500 tahun, jadi kata-katanya tidak dapat dipercaya. Kerumunan massa tiba-tiba mulai berdebat sengit. Ada yang mendukung Yan Tianye, ada pula yang mendukung Sein Linglong. Bagaimanapun, Yan Tianye telah memerintah suku Li selama 500 tahun, dan kekuasaannya sudah mengakar kuat. Bahkan jika kejahatan membasmi orang suci itu terungkap, pamornya akan tetap ada sampai kejahatan itu terbukti. Sein Linglong berteriak dengan marah, aku tidak pernah hilang. Aku dibasmi olehmu. 500 tahun yang lalu, Yan Tianye berkolusi dengan Ibel Surgawi dan membasmiku. Imam besar yang merupakan Sein pada saat itu paling tahu tentang ini. Katanya sambil mengarahkan fokus ke Imam besar Li. 500 tahun yang lalu, pendeta agung suku Li adalah Santo Liuli. Setelah Santo Linglong menghilang, ia menggantikan posisi pendeta agung. 500 tahun yang lalu, kemampuannya dalam segala aspek tidak sehebat Sein Linglong. Jika Sein Linglong tidak meninggal, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggantikan pendeta tinggi. Setelah bertahun-tahun, dia tetap merahasiakannya, karena apa yang dilakukan Yan Tianye hakikat adalah demi nasib masa depan bangsa Li. Selama orang-orang Li dapat menghasilkan orang kuat setingkat dewa, orang-orang Li pasti akan sangat kuat di masa depan. Oleh karena itu, meskipun dia menganggap berisiko untuk berkolusi dengan Ibel Surgawi demi memelihara benih Shinto, hal itu sepadan dengan risikonya demi kemungkinan munculnya guru-guru Shinto yang kuat. Sayangnya, risiko telah diambil, benih dewa telah hancur, dan Ibel Surgawi telah tersinggung, tetapi Yan Tianye tidak menunjukkan tanda-tanda berhasil menembus alam dewa. Semua rencana selama bertahun-tahun hancur pada saat itu juga. Imam besar suku Li berpikir kembali dan mulai merasa bahwa jika Yan Tianye tidak bersekongkol dengan Ibel Surgawi untuk membasmi Sein Linglong 500 tahun yang lalu, api suci Linglong yang dihasilkan oleh kombinasi air dan api mungkin tidak memerlukan benih Shinto sama sekali. 500 tahun sudah cukup bagi Sein Linglong untuk menggunakan api suci untuk melihat hukum asal dunia dan memasuki alam Shinto. Jika tindakan Yan Tianye bisa berhasil, maka tindakan tersebut bisa dimaafkan dari sudut pandang kebenaran orang-orang Li. Namun, kini semua rencananya telah gagal, dan orang-orang Li telah berada dalam bahaya genosida. Apa yang telah dilakukannya telah menjadi tidak termaafkan. Seluruh masyarakat Li memandang ke arah pendeta tinggi, yang merupakan orang yang paling mereka hormati dan mewakili dewa air dan api. Santo Linglong mendorong pendeta tinggi keluar dan menempatkan dirinya di pusat perhatian publik. Kepala pendeta suku Li terdiam cukup lama, lalu akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata 500 tahun yang lalu, pemimpin suku Huoli memang berkolusi dengan Ibel Surgawi dan membasmi orang suci Linglong. Saya kemudian mengetahui hal ini, tetapi menyembunyikannya. Saya tidak layak menjadi pendeta tinggi. Sambil berbicara ia menanggalkan mahkota imam besar di kepalanya, berbalik dan berjalan ke dalam bait suci, lalu menaruhnya tegak lurus di atas altar. Tindakan pendeta tinggi suku Li ini langsung menghancurkan prestise yang telah dibangun Yan Tianye selama 500 tahun terakhir. Ratusan ribu orang Li memberontak, sebagian mengutuk dan sebagian tidak percaya. Tidak peduli seberapa keras Yan Tianye menghasut, tetap saja tidak ada gunanya. Yan Tianye melihat bahwa situasinya tidak dapat diubah, tetapi dia tidak mau melepaskan benih Shinto. Apakah dia merebut benih-benih Shinto atau menyerahkannya kepada Ibel Surgawi, itu akan menguntungkan baginya. Yang pertama dapat mencoba untuk mempengaruhi dunia Shinto lagi, sementara yang terakhir dapat melenyapkan murka Dewa Malam Neter dan menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, dia tidak mau menyerah. Dia menyipitkan matanya dan melihat banyak ahli alam dewa bela diri di luar alun-alun. Dia segera berteriak keras, semua orang yang datang mengunjungi suku Huoli, Yesuan bersatu dengan suku Li untuk memberontak, memblokir kuil, dan ingin mengambil benih para dewa untuk dirinya sendiri. Ini hanyalah perampokan. Tolong bantu saya mengusir para perampok ini. Saya akan berbagi benih para dewa dengan Anda. Begitu Yan Tianye mengucapkan kata-kata ini, banyak dewa bela diri yang kuat langsung tertarik.
Meskipun mereka sangat sadar bahwa pasukan Long Yuan berdiri di belakang Ye Xuan, ketika mereka mencapai tingkat dewa bela diri, meskipun mustahil bagi mereka untuk berhadapan langsung dengan pasukan itu, mereka tidak akan takut pada pasukan itu. Menghadapi godaan benih Shinto, tidak ada ahli alam dewa bela diri yang dapat menahan godaan. Banyak prajurit kuat di alam dewa bela diri mulai bergerak menuju gerbang kuil. Situasinya segera menjadi sangat tegang. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa begitu pertempuran dimulai, konflik akan dengan cepat menyebar dan melibatkan semua orang yang hadir. Begitu perang meletus, pasti akan ada banyak sekali korban. Setiap kali ada harta karun yang tiada taraf hadir ke dunia, jika pertarungan memperebutkannya pun pecah, pertarungan tersebut tidak akan pernah berhenti hingga setengah dari penduduk dunia tewas. Tindakan Yan Tianye jelas dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan, dan dia tidak peduli berapa banyak orang yang akan mati. Bagaimanapun, ini adalah lembah Woli, wilayah suku Li. Suku Li adalah kelompok terbesar, dan yang paling banyak menderita korban pada akhirnya pastilah suku Li sendiri. Orang suci Linglong dan kepala pendeta suku Li segera menyadari ada sesuatu yang salah dan berteriak keras, semuanya tenang, jangan impulsif. Sein Linglong menunjuk Yan Tianye dan berteriak dengan marah, Yan Tianye, kamu ingin menghancurkan orang-orang Li. Pendeta kepala suku Li berteriak, saudara-saudara Li, jangan ikut bertempur, cepatlah mundur. Jangan terpengaruh oleh orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Cepatlah mundur. Suku Li sangat menghormati pendeta agung. Setelah mendengar suara pendeta agung, banyak orang Li mulai mundur menuruni gunung. Akan tetapi, ada terlalu banyak orang yang berkumpul di depan kuil, sehingga banyak orang Li yang tetap tinggal, tetapi secara bertahap mundur ke lingkaran luar alun-alun. Akhirnya, hanya mereka yang terlibat dalam insiden itu yang tersisa di lingkaran dalam alun-alun. Puluhan prajurit kuat alam dewa bela diri, setelah mendengar dorongan Yan Tianye, menjadi termotivasi dan siap untuk mengambil tindakan. Namun, begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan menyinggung tentara Long Yuan. Oleh karena itu, para prajurit alam dewa bela diri yang kuat ini tidak langsung mengambil tindakan tetapi menunggu dan menonton. Yan Tianye terus menghasut, saya adalah kepala suku Li. Sekarang para bandit telah menduduki kuil dan merampok harta karun orang Li. Atas nama kepala suku, saya meminta Anda untuk mengambil tindakan dan mengusir para bandit. Ini adalah tindakan yang adil. Bahkan jika Qin Tai A berdiri di sini, dia tidak dapat mengatakan apapun. Benar sekali, kepala suku Li telah berkata demikian. Aku membantu yang lemah dan menindas yang kuat. Apa yang perlu aku khawatirkan? Seorang prajurit sakti dari alam dewa perang segera melangkah maju, menghadapi kavaleri elang ilahi dan pengawal rahasia burung hantu malam, siap beraksi. Satu orang berdiri, dan yang lainnya mengikutinya. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat tegang. Ye Xuan melirik para dewa bela diri ini dan mendengus dingin, ketika umat manusia dibasmi oleh ibel surgawi, mengapa kalian tidak keluar untuk membantu yang lemah dan melawan yang kuat? Kata-kata ini tepat sasaran, dan beberapa dari pembangkit tenaga alam dewa bela diri ini langsung tampak malu dan ingin mundur. Perang antara dua ras adalah urusan pasukan Long Yuanmu. Sekte Nanling Immortal milikku tidak terlibat dalam perang duniawi, dan kami tidak berkewajiban untuk membantu pasukan Long Yuanmu. Seorang ahli alam dewa bela diri yang kuat dari Sekte Nanling Immortal membantah. Di benua Kyushu, sebagian besar tanah suci dan sekte ada untuk mengejar jalan ilahi, jadi sebagian besar dari mereka enggan terlibat dalam peperangan. Tentu saja, kita tidak bisa meminta semua orang untuk berjuang di medan perang demi kemanusiaan. Para pahlawan memang layak dihormati, tetapi kita tidak bisa meminta semua orang untuk melakukannya. Ini adalah kebenaran, tetapi Ye Xuan adalah orang yang bertempur di medan perang, dan berdiri di depan orang-orang kuat ini, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan lantang. Ye Xuan menyapukan pandangannya ke para ahli bela diri ini dan berkata dengan keras, kalian bisa bersembunyi dan menikmati hasil kerja keras orang lain. Aku tidak akan mengatakan apapun kepada kalian. Namun, jika kalian berani tampil menonjol dan bergabung dengan tentara Long Yuan, kalian akan mati. Ini bukan alasan bagimu untuk menjadi perampok dan merampas harta karun orang-orang Li. Teriak sesepuh Sekte Abadi Nanling. Ye Xuan menatapnya, mencibir, dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk berbicara atas nama orang-orang Li. Tetua Sekte Abadi Nanling segera menjawab. Ye Xuan tidak menunggunya selesai bicara dan mengutuk, berhentilah berpura-pura. Semua orang yang berdiri di sini menginginkan benih jalan ilahi. Jika kamu menginginkannya, mengapa kamu berpura-pura? Ayo, lakukan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Semua orang tahu bahwa ini adalah kebenaran, tetapi tidak seorang pun yang akan mengatakannya dengan lantang karena mereka semua khawatir dengan reputasi mereka. Ye Xuan menunjuk jarinya dalam lingkaran dan mencibir,
ketika ibel langit dari kuil mayat hidup muncul, mengapa kamu tidak melawannya? Aku membasmi ibel langit, tetapi kalian semua melompat keluar. Lihatlah kalian, sekelompok orang tidak berguna yang hanya tahu cara menindas orang lain. Kalian menjadi lemah begitu melihat ibel langit, tetapi sekarang kalian tangguh. Kata-kata ini sangat serius, dan semua prajurit alam dewa bela diri yang hadir memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Dua kelompok utusan ibel surgawi datang ke kuil mayat hidup. Beberapa dari mereka berani melawan, tetapi mereka semua dihadang oleh ibel surgawi. Sisanya tidak berani menyerang setan surgawi itu lagi. Namun, kedua kelompok ibel surgawi itu dibasmi oleh Yesuan. Kontrasnya terlalu besar. Di antara para petarung alam dewa bela diri yang hadir, siapapun yang masih memiliki harga diri akan terlalu malu untuk berdiri di sini dan berbalik serta pergi. Pada akhirnya, masih ada sekitar selusin prajurit alam dewa bela diri yang menolak untuk pergi. Nilai benih Shinto begitu besar sehingga orang harus memperjuangkannya bahkan jika itu berarti memutuskan hubungan dan tidak tahu malu. Yesuan menatap selusin ahli martial God Realm yang tersisa dan mencibir, jangan buang waktu dengan selusin dari kalian yang tersisa. Ayo, lakukan. Jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Kami semua menginginkan harta karun. Kau tidak berbeda dengan kami. Tetua Dewa Bela Diri dari Sekte Abadi Nanling membantah. Yesuan menatapnya dan bertanya, kalian menginginkan benih Shinto, jadi mengapa kalian tidak menghidupkannya kembali? Setelah sekian hari, saya belum melihat kalian menemukan solusi. Kalian semua hanya ingin memakan yang sudah jadi, yang tidak berguna dan rakus. Para Dewa Bela Diri yang kuat ini dulunya memiliki status bangsawan di sekte mereka masing-masing, tetapi sekarang mereka telah membuang semua martabat mereka demi benih ilahi. Mereka saling memandang dan bersiap untuk menyerang. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bergabung. Tetua Dewa Bela Diri dari Sekte Abadi Nanling mendengus dingin dan bersiap untuk mengambil langkah pertama. Sekitar selusin pembangkit tenaga alam Dewa Bela Diri lainnya juga memalingkan wajah mereka, mengedarkan energi sejati mereka, dan perlahan-lahan mengelilingi Yesuan. Yesuan menatap orang-orang di sekelilingnya, seringnya terpancar di matanya, lalu dia membalik tangannya, menampakkan sesuatu. Begitu benda ini muncul, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah para ahli martial God Realm ini. Mereka awalnya mengepung Yesuan, tetapi ketika mereka melihat benda ini, mereka sangat takut sehingga mereka dengan cepat terbang mundur. Dan benda di tangan Yesuan sebenarnya adalah harta kristal yang menyimpan kekuatan hukum. Para prajurit martial God Realm yang kuat ini telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari harta karun kristal ini. Ketika mereka melihatnya, reaksi pertama mereka adalah mundur. Awalnya, lebih dari selusin orang mengepungnya dengan agresif, tetapi ketika mereka melihat harta karun kristal itu, mereka berhamburan seperti tikus melihat kucing. Kecepatan dan gerakan terkoordinasi mereka sungguh menakjubkan. Yesuan melirik orang-orang ini dan memarahi, sekelompok sampah. Kemudian dia berbalik dan berjalan masuk ke kuil. Melihat Yesuan berjalan memasuki kuil, selusin Dewa Bela Diri yang awalnya ingin mengambil tindakan tidak berani melangkah maju. Yan Tianye menjadi cemas saat melihat ini dan mendesak, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu hanya akan melihatnya mengambil benih dewa? Dia punya harta karun kristal, kata seseorang dengan panik. Bagaimana dia bisa memiliki harta karun kristal? Ada kekuatan hukum di dalamnya. Siapa yang bisa menolaknya? Dia pasti mendapatkannya dari ibel surgawi. Jin Longhuo dibasmi olehnya. Dia memiliki harta karun kristal di tangannya. Siapa yang berani menjadi musuhnya? Yesuan tidak tertarik dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia memimpin Rusasika Huan-Huan dan menggendong Su Zexue perlahan-lahan ke kolam mata air suci. Tidak ada orang tambahan di kolam mata air suci kali ini, hanya Yesuan, Su Zexue, dan gadis suci Linglong. Bahkan pendeta tinggi suku Li pun diminta pergi oleh Santo Linglong. Yesuan menggendong Su Zexue dari punggung Rusasika, memotong bangku batu dengan energi pedangnya, menggendongnya untuk duduk di atasnya, lalu berkata dengan lembut coba saja. Kalau tidak berhasil, jangan dipaksakan. Su Zexue mengangguk, menggenggam kedua tangannya, dan menangis seolah-olah dia sedang menggunakan teknik sihir roh kayu yang diwarisi dari lembah Senmu. Cahaya spiritual atribut kayu melayang keluar dari tangannya dan jatuh ke kolam mata air suci di bintang-bintang. Pada awalnya tidak ada perubahan di kolam mata air suci. Saint Linglong sedikit cemas. Ini adalah harapan terakhirnya. Jika dia tidak bisa menyelamatkan teratai suci air dan api, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Yesuan tidak khawatir apakah benih Shinto dapat diselamatkan, tetapi memperhatikan situasi Su Zexue. Selama ada yang salah, dia akan segera mengambil tindakan untuk menghentikannya. Su Zexue perlahan-lahan mentransmisikan teknik roh kayu, dan setelah beberapa saat, tubuhnya bergetar.
Ye Xuan segera memegang tangannya dan menyarankan lupakan saja. Su Zexue membuka matanya, tersenyum, dan berkata, sudah berhasil. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kolam mata air suci. Perubahan segera terjadi di kolam mata air suci. Akar teratai suci yang berakar di dasar kolam tiba-tiba menumbuhkan cabang, dan daun teratai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. 1 potong, 2 potong, 3 atau 4 potong. Dalam sekejap mata, kolam mata air suci itu pun dipenuhi dengan daun-daun teratai, lebih rimbun dan hijau dari sebelumnya. Segera setelah itu, 2 kuncup bunga tumbuh dari daun teratai. Kuncup bunga itu tumbuh dengan cepat, dan ketika panjangnya mencapai 3 kaki, sebuah retakan muncul di tengahnya dan perlahan-lahan mekar menjadi 2 bunga teratai. Yang satu berwarna merah seperti api, yang satu lagi berwarna biru muda seperti air. Ketika Sein Linglong melihat bunga teratai kembar air dan api mekar, matanya tiba-tiba berbinar dan dia menjadi sedikit bersemangat. Dia berharap dia bisa segera maju untuk memberi makan tubuhnya dengan bunga teratai suci. Akan tetapi, dia tidak bertindak gegabah, sebab kini dia hanya menyelamatkan teratai suci, dan benih-benih Shinto masih layu. Su Zexue menarik napas dalam-dalam dan berlatih teknik roh kayu lagi, membimbing energi spiritual teratai air dan api serta mulai memelihara dan menumbuhkan benih-benih ilahi. Energi spiritual air dan api membungkus benih Shinto, mengangkatnya ke udara. Benih Shinto yang awalnya layu perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya di bawah nutrisi energi spiritual teratai suci, dan secara bertahap memancarkan cahaya keemasan redup. Proses pemeliharaan kembali benih-benih Shinto berlangsung sangat lambat, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ye Xuan tahu bahwa dia tidak bisa tidak sabar dalam memelihara benih ilahi. Meskipun dia tidak ingin Su Zexue terus menderita luka-lukanya, sudah sampai pada titik ini dan jika dia menyerah sekarang, semua usahanya akan sia-sia. Aku hanya bisa berdiri di belakangnya dan melindunginya. Jika aku tidak bisa bertahan, aku harus menjaganya tetap aman terlebih dahulu, bahkan jika aku harus melepaskan benih Shinto. Tak lama kemudian, setengah hari berlalu. Benih Shinto telah kembali ke keadaan semula, tetapi cahaya keemasan dalam benih itu belum terpancar dan perlu terus dipelihara. Di luar kuil, kepala pendeta suku Li, bersama dengan anggota suku Suili, pengawal rahasia burung hantu malam, dan kavaleri elang ilahi, berdiri di depan gerbang kuil dan tidak mengizinkan siapapun memasuki kuil. Ye Xuan dan yang lainnya telah berada di kuil sepanjang hari. Apa maksudnya? Selama otak Anda masih dipenuhi kebingungan, Anda dapat menemukan jawabannya. Jika mustahil untuk menghidupkan kembali benih Shinto, maka masuklah dan cobalah sekali atau 2 kali, dan Anda akan keluar. Anda pasti tidak akan tinggal di kuil terlalu lama. Hanya ada satu kemungkinan bagi mereka untuk tinggal di sana selama itu, yaitu orang-orang di dalamnya punya cara untuk menghidupkan kembali benih Shinto. Ketika Yan Tianye memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa tenang. Setan surgawi terkuat di kuil mayat hidup dalam 1000 tahun, Dewa Malam Neter, mengirim 2 kelompok utusan dan bahkan mengirim murid tertuanya. Namun, kedua kelompok setan surgawi itu terbasmi. Yan Tianye tahu betul bahwa Dewa Malam Neter pasti sangat marah dan tidak akan mengampuni nyawanya, kecuali dia bisa menyerahkan benih Shinto yang utuh, yang akan memberinya secercah harapan. Oleh karena itu, apapun tujuannya, ia membutuhkan benih Shinto. Dengan wajah muram, dia berteriak kepada kepala pendeta suku Li Liuli, apakah kamu membantu orang luar untuk merebut harta karun suku Liku? Imam besar Liuli telah mengerti segalanya. Menurutnya, meskipun apa yang dilakukan Yan Tianye sebelum menyerap benih dewa itu cacat, selama dia berhasil, semua dosanya bisa diampuni. Namun, begitulah kenyataannya. Jika dia berhasil, semuanya akan sepadan, tetapi dia gagal. Dia menyerap energi spiritual benih Shinto, tetapi tidak dapat memasuki wilayah Shinto. Hasil ini membuat semua rencana masa lalunya menjadi bahan tertawaan. Kejahatan seperti bersekongkol dengan setan surgawi dan membasmi orang suci menjadi tidak termaafkan. Dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa Yan Tianye sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang penganut Shinto yang kuat, dan tidak peduli bagaimana dia merencanakan, itu akan sia-sia. Jika dia terus melakukan ini, rakyat Li pasti akan menderita bencana besar. Liu Li, jika harta karun klan kita diambil oleh orang luar, kamu akan menjadi orang berdosa. Yan Tianye meninggikan suaranya dan berteriak. Imam besar Liu Li berkata dengan suara yang dalam, saya adalah seorang pendosa. Kesalahan terbesar saya adalah karena saya menyembunyikan kejahatan Anda, yang menyebabkan orang-orang Li jatuh ke dalam bahaya genosida. Selain itu, ada gadis suci Linglong dari suku kami di kuil sekarang, jadi kami tidak membutuhkan Anda untuk mengobarkan api di sini. Yan Tianye menoleh ke belakang dan melihat hanya orang-orang kepercayaannya yang tersisa berdiri di belakangnya, sementara sebagian besar tetua suku Li telah mundur jauh. Para tetua Li ini tidak akan mendukung Santo Linglong dan kepala Suili untuk saat ini,
tetapi mereka tidak lagi bersedia mematuhi perintah Yan Tianyi. Wajah Yan Tianyi menjadi semakin muram. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa terburu-buru masuk ke kuil. Dia berpikir sejenak, lalu pergi berunding dengan sekitar selusin tokoh kuat alam dewa bela diri yang ingin bersaing memperebutkan benih jalan ilahi, dan membawa mereka ke aula pertemuan suku Huoli untuk berdiskusi secara rahasia. Di aula pertemuan suku Huoli, Yan Tianyi, Yan Feipeng, dan orang kepercayaan suku Huoli berdiskusi dengan 13 prajurit alam dewa bela diri yang kuat yang menunjukkan keserakahan. Semuanya, pria bernama Ye itu sudah berada di kuil selama setengah hari. Dia pasti orang yang menyimpan benih-benih Shinto. Jika kita tidak bertindak sekarang, benih-benih Shinto itu akan diambil olehnya. Apakah kalian bersedia? Yan Tianyi mulai membangkitkan emosi. Ke-13 prajurit kuat tingkat dewa bela diri ini telah mencabik-cabik wajah mereka dan ingin bertarung satu sama lain sebelumnya. Sekarang karena tidak ada orang lain di sekitar, tidak ada yang tersisa untuk disembunyikan, dan mereka semua menunjukkan warna asli mereka. Ketua Yan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pria bernama Ye itu memiliki harta karun kristal di tangannya. Siapa yang bisa menahan kekuatan hukum yang tersimpan di dalamnya? Tetua Dewa Bela Diri dari Sekte Abadi Nanling berkata dengan wajah muram. Dia hanya memiliki harta karun kristal di tangannya, dia mungkin tidak dapat menggunakannya. Jika dia benar-benar dapat mengendalikan kekuatan hukum di dalam, apakah menurutmu kita masih dapat bertahan hidup sekarang? Ketika dia mengeluarkannya, dia akan membasmi kita semua. Dia tidak melakukannya, yang berarti dia tidak memiliki kemampuan itu. Yan Tianyi berspekulasi dengan ekspresi ganas. Ketika hal ini dikatakan, semua orang yang hadir merasakannya masuk akal. Ya, memang seharusnya begitu. Bagaimana semua orang bisa menggunakan kekuatan hukum? Dia hanyalah dewa bela diri, dan dia jelas-jelas memanfaatkan kekuatan orang lain. Tetua Sekte Abadi Nanling segera menegaskan. Orang-orang yang hadir mengangguk dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak segera bertindak, benih-benih para dewa akan diambil oleh pencuri itu. Gerbang kuil dijaga oleh mereka. Apakah kita akan mendobraknya? Yan Tianyi menunjukkan pandangan jauh ke depan di matanya, dan berkata tidak perlu berkonflik dengan pasukan Long Yuan yang menjaga gerbang. Ada jalan rahasia lain untuk memasuki kuil dan langsung memasuki kolam mata air suci. Kuil, kolam mata air suci. Su Zexue terus mengaktifkan teknik roh kayu, menggunakan teratai kembar air dan api untuk memelihara benih jalan ilahi. Benih Shinto secara bertahap memancarkan cahaya keemasan, memperlihatkan aura kehidupan yang kaya. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia Night Owl dengan cepat datang ke Ye Xuan dan melaporkan Tuan Muda, ada pergerakan di luar. Yan Tianyi dan sekelompok martial God Realm memasuki lorong rahasia. Ekspresi Ye Xuan berubah dingin, dan dia mendengus, kamu masih menyimpan niat jahat. Tuan Muda, apakah Anda perlu mengirim seseorang untuk melindungi kita? Tanya pengawal rahasia Night Owl. Ye Xuan mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu. Aku telah membasmi Dewa Bela Diri Ibel Surgawi tingkat 9, jadi mengapa aku harus takut pada orang-orang desa ini? Mereka yang memasuki lorong rahasia itu semuanya berada pada level Dewa Bela Diri, dan pengawal kegelapan burung hantu malam tidak mampu menghentikan orang-orang ini dengan kekuatan mereka. Ye Xuan melambaikan tangannya untuk membiarkan pengawal rahasia Night Owl pergi, lalu meletakkan tangannya di bahu Su Zexue dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Su Zexue mengangguk, tanpa membuka matanya, dan terus mengaktifkan teknik roh kayu. Ye Xuan perlahan mengangkat tangannya dan mengedarkan energi sejatinya, secara langsung membuka bintang energi sejati di lautan Qi-nya. Setelah memurnikan roh Jin Long Huo dan dua dewa bela diri Ibel Surgawi lainnya, dia berhasil memadatkan bintang esensi sejati. Ye Xuan tidak ingin melihat kecelakaan apapun, jadi dia langsung membuka segel bintang esensi sejati dan menyerang penghalang ke-8 alam dewa bela diri. Energi sejati yang luas terus-menerus menyapu bersih penghalang alam, menyerbu menuju alam yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang terpancar dari benih Shinto menjadi semakin terang. Ketika cahaya spiritual yang dipancarkan benih Shinto mencapai kecerahan aslinya, dinding barat aula kolam mata air suci tiba-tiba mundur ke kedua sisi. Yan Tianyi dan 7 prajurit alam dewa bela diri bergegas keluar dan menerkam Ye Xuan. Karena orang-orang ini telah melihat Ye Xuan memegang harta kristal, beberapa dari mereka agak waspada terhadapnya, jadi kali ini hanya 7 dewa bela diri dan Yan Tianyi yang menerobos masuk. Begitu ke-8 orang itu bergegas memasuki kolam mata air suci, mereka menerkam Ye Xuan. Jangan beri dia kesempatan untuk melakukan serangan balik, basmi dia langsung. Yan Tianyi berteriak, dan segera membuka Martial God Domain, menghunus pedang ilahi Huoli, dan menebas ke arah Ye Xuan.
Meskipun mereka telah menyimpulkan selama diskusi mereka sebelumnya bahwa Ye Xuan tidak dapat menggunakan kekuatan hukum dalam harta kristal, tidak ada yang berani ceroboh. Cara terbaik adalah membasminya secara langsung dan tidak memberi Ye Xuan kesempatan untuk menggunakan harta kristal. Kemudian, 7 alam dewa bela diri lainnya juga membuka alam dewa bela diri mereka pada saat yang sama. Alam dewa bela diri tingkat 8 menekan dengan kekuatan yang begitu mengerikan sehingga tampaknya menghancurkan dunia. Tetua alam dewa bela diri dari Sekte Abadi Nanling berteriak, "Jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena bersikap terlalu sombong. Kau mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kau ambil. Kami hanya bisa mengirimmu ke neraka. Aku telah membasmi dewa bela diri Ibel Surgawi tingkat 9. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku?" Ye Xuan melirik orang-orang ini dari sudut matanya. Cahaya tajam melintas di matanya, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan energi sejatinya meledak. Ledakan, energi sejati langsung menerobos 8 penghalang alam dewa bela diri, dan gelombang jiwa dan ruh menyapu. Ye Xuan lalu membuka medan pedangnya dan niat pedang pun meledak. Lawan 8 dan blokir alam dewa bela diri berunsur 8. Alam pedang, yang telah ditingkatkan oleh 7 pil ilahi mutlak, memiliki kekuatan ofensif yang mengalahkan semua alam pada tingkat yang sama. Meskipun orang-orang yang menyerbu masuk semuanya berada di alam dewa bela diri, tidak ada satupun dari mereka yang berada di tingkat ke-9. Yang terendah hanya berada di tingkat ke-3. Selain itu, tidak ada pemahaman diam-diam di antara 8 orang tersebut. Superposisi 8 tingkat domain dewa bela diri tidak menghasilkan efek 1 tambah 1 lebih besar dari 2, tetapi hanya menghasilkan perubahan kuantitatif, tanpa perubahan kualitatif. Ye Xuan berhasil membasmi Jin Long Huo, puncak tingkat ke-9 Martial God, dengan kultivasi alam Martial God tingkat ke-7. Sekarang kultivasinya telah ditingkatkan lagi, kekuatan tempurnya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dia menggunakan alam pedang tingkat pertama untuk menekan alam dewa bela diri tingkat ke-8, menghalangi Yan Tianye dan yang lainnya sejauh 10 kaki. Yan Tianye tidak menyangka kekuatan Ye Xuan begitu kuat. Sekarang mereka benar-benar berselisih. Jika kali ini dia gagal, dia tidak hanya akan menyinggung Dewa Malam Netherworld dari kuil abadi, tetapi juga tentara Long Yuan. Tidak ada pilihan lain selain memberikan segalanya. Dia berteriak, "Cepat, basmi dia, jangan beri dia kesempatan." Kedelapan orang itu serentak memamerkan harta karun mereka dan melancarkan serangan dahsyat dengan ilmu bela diri terkuat mereka. Ye Xuan mendengus dingin, "Apa yang bisa kalian lakukan untuk membasmiku?" Sembari bicara, Ye Xuan memusatkan niat pedang di ujung jarinya, mengangkat tangannya dan melesatkan energi pedang. Energi pedang melesat keluar, dan dengan suara embusan, energi itu menembus wilayah Tetua Sekte Abadi Nanling dan langsung menembus tubuhnya. Tetua Sekte Abadi Nanling mengerang, menyemburkan darah dan jatuh dari udara. Ye Xuan berbalik dan menunjuk lagi, mengeluarkan energi pedang kedua, yang menembus wilayah orang kedua dengan suara embusan. Pria itu bereaksi cepat dan segera mengangkat senjata pertahanannya untuk menghalangi. Namun, domain pedang yang diperkuat oleh Kaisar dan 7 Absolut sudah merupakan serangan pedang terkuat di dunia. Energi pedang mengandung ketajaman tak tertandingi, dan dengan satu titik jari saja dapat menghancurkan semua pertahanan. Wah, harta karun pertahanan yang diangkat lelaki itu tertusuk oleh energi pedang dan dia memotongnya dengan satu jari. Ye Xuan langsung mengulurkan 7 jari, dan 7 energi pedang membasmi 7 orang berturut-turut. Dia telah mencapai tingkat ke-8 alam dewa bela diri, tetapi kekuatannya telah meledak melampaui alam dewa bela diri. Ketujuh orang itu semuanya tumbang dalam sekejap mata. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup jatuh ke tanah, memuntahkan darah, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, menendang tanah dengan kaki mereka dan mundur ke belakang. Pada akhirnya, hanya Yan Tianye yang tersisa menghadapi Ye Xuan sendirian. Dia memiliki kultivasi tertinggi di antara 8 orang dan telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam dewa bela diri. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan Jin Long Huo. Namun, Jin Long Huo tewas di bawah pedang Ye Xuan. Apalagi yang bisa dilakukan Yan Tianye selain mati? Ye Xuan menunjukkan senyum berbahaya di wajahnya dan menatap Yan Tianye. Yan Tianye mulai merasa takut di dalam hatinya. Meskipun tingkat kultivasinya sama dengan Jin Long Huo, dalam hal kekuatan tempur, dia bukanlah tandingan Jin Long Huo. Sekarang, kultivasi Ye Xuan lebih tinggi dan lebih kuat daripada saat dia membasmi Jin Long Huo. Yan Tianye tidak berani bergerak sama sekali, dan perlahan mundur dengan ekspresi muram. Ye Xuan tersenyum menggoda dan bertanya, "Kamu memeras otak untuk masuk ke sini, tetapi kamu akan pergi tanpa melakukan apapun." Pipi Yan Tianye berkedut saat dia berkata, "Salah paham, semua salah paham. Aku akan dengan sungguh-sungguh mempercayakan benih para dewa kepadamu.
Kamu dan aku sebenarnya tidak memiliki kebencian, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Setelah berkata demikian, ia pun segera berbalik dan hendak pergi melalui jalan rahasia yang tadi dilaluinya. Ye Xuan tidak mengejarnya. Namun, begitu Yan Tianye berbalik, dia berhadapan langsung dengan bola api suci yang memurnikan segalanya. Kamu tidak menaruh dendam terhadapnya, tapi kamu menaruh dendam terhadapku. Santo Linglong memegang api suci di tangannya dan menamparnya ke dada Yan Tianye. Ah! Yan Tianye ditelan oleh api suci yang sangat indah dalam sekejap mata, dan dia berteriak, kamu wanita bodoh yang seharusnya mati 500 tahun yang lalu. Api suci menyala terang. Yan Tianye mati-matian memadamkan api suci di tubuhnya, menjerit sengsara, berbalik dan melompat ke kolam mata air suci. Kemudian api suci terus menyala di dalam air, tetapi tidak menyebar ke teratai suci. Santo Linglong khawatir ia akan menghancurkan teratai suci itu, maka ia mengangkat tangannya, menariknya keluar, dan melemparkannya ke tepi pantai. Pada akhirnya, api suci membakarnya, termasuk kulit dan tulangnya, tanpa meninggalkan jejak. Teratai kembar air dan api masih memelihara benih Shinto. Setelah setengah jam berikutnya, tubuh Su Zexue bergetar sedikit. Ye Xuan segera mendukungnya dan berkata, sudah cukup. Singkirkan mantranya dan mari kita kembali ke lembah Shenmu. Benih Shinto pada dasarnya telah pulih ke keadaan yang paling penuh aura. Su Zexue juga menghabiskan energi spiritual Mu Yi yang terkandung dalam tubuhnya. Dia perlahan-lahan menurunkan tangannya dan jatuh dengan lembut ke pelukan Ye Xuan. Ye Xuan menggendongnya di punggungnya, seperti ketika mereka pertama kali bertemu di luar kota Tianxiao, dan membawanya keluar kuil. Sein Linglong mengulurkan tangannya dan meraih benih Shinto di udara. Dia merasakan energi kehidupan dalam benih Shinto dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke Ye Xuan, sambil berkata, sesuai kesepakatan, benih Shinto adalah milikmu. Ye Xuan mengambil benih Shinto dan meninggalkan kuil tanpa menoleh ke belakang. Lembah Shenmu berjarak ribuan mil dari prefektur Longyuan. Ye Xuan tidak menggunakan perahu terbang cahaya terapung karena dibandingkan dengan bola petir, kecepatan perahu terbang cahaya terapung terlalu lambat. Su Zexue sangat lemah dan harus segera kembali ke pohon suci untuk menghirup energi spiritual pohon. Keduanya duduk di belakang bola guntur dan terbang ke arah timur seperti sinar petir melintasi langit. Ye Xuan memeluknya dan membiarkannya bersandar padanya untuk beristirahat. Dia bisa merasakan napasnya semakin lemah, bahkan lebih lemah daripada saat mereka pertama kali bertemu. Ye Xuan dengan lembut menyingkirkan rambut di pelipisnya ke belakang telinganya, merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya lebih keras dan membawanya kembali ke lembah Shenmu secara langsung, tidak membiarkannya menyimpan benih Shinto. Lei Qiu juga tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang maju, seperti sambaran petir di langit, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Kuil keabadian. Istana dunia bawah. Ini adalah istana Dewa Malam Netherworld. Ketika Jinlong hancur dalam kobaran api, kristal jiwa di istana meledak. Dewa Malam Nether menatap kristal jiwa yang meledak dan tahu bahwa murid tertuanya, yang berada di puncak tingkat ke-9 alam dewa bela diri, telah mati. Ada sedikit niat membasmi di matanya siapa itu. Murid tertuanya telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam dewa bela diri. Hanya ada segelintir orang di benua Jiushu yang dapat membasminya. Terlebih lagi, sebelum berangkat, dia juga memberi Jin Longhuo harta kristal yang menyimpan kekuatan hukum. Kristal jenis itu dikumpulkan dari luar angkasa dan disebut kristal hukum. Kristal jenis ini sendiri tidak kuat, dan dapat dihancurkan dengan satu pukulan dari seorang ahli alam bela diri spiritual, tetapi ia memiliki fungsi yang tidak tergantikan, yaitu menyimpan kekuatan hukum. Dewa Nethernight tidak dapat mengerti, siapakah yang dapat membasmi Dewa Bela Diri puncak tingkat ke-9 yang memegang harta kristal. Dia tidak dapat memikirkannya, karena seharusnya tidak ada orang seperti itu di dunia ini. Namun, Jin Longhuo meninggal sepenuhnya, tubuh dan jiwanya hancur, dan kristal jiwanya meledak. Tepat ketika wajah Dewa Malam Nether tampak muram, Raja Ibelyama menundukkan kepalanya dan berjalan memasuki istana, membungkuk dan berkata salam kepada Dewa Malam Nether. Raja Ibelyama telah berada di kuil abadi selama setengah tahun. Setiap kali ada kesempatan, dia akan datang untuk membujuk Dewa Malam agar keluar. Dewa Malam Nether sudah agak muak padanya, ditambah dengan kematian Jin Longhuo, emosinya pun menjadi sangat buruk. Dengan amarah di matanya, ia menegur, sudah kukatakan sebelumnya, di hadapanku ada alam dewa yang lebih tinggi dan lebih jauh. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan pertarungan kalian, dasar semut. Yang mulia Ye Shen, saya baru saja menerima berita dari lembah Woli. Meskipun Raja Ibelyama telah tinggal di kuil mayat hidup, ia tidak pernah berhenti memperoleh informasi dari dunia luar. Dia telah tinggal di kuil abadi,
jadi dia secara alami mengetahui bahwa Dewa Malam Nether telah mengirim 2 kelompok Ibel Surgawi ke Lembah Woli secara berturut-turut, jadi dia secara khusus memerintahkan Departemen Dewa Turun untuk memperhatikan situasi di Lembah Woli. Oleh karena itu, segera setelah Jin Longhuo meninggal, informasi tersebut diteruskan kepada Raja Ibel Yama melalui Departemen Dewa yang turun. Dewa Malam Nether benar-benar ingin tahu bagaimana murid tertuanya meninggal, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, "Katakan padaku." Murid tertua yang mulia, Jin Longhuo, dibasmi di Lembah Woli oleh Ye Xuan, Mayor Jenderal Tentara Long Yuan. Ia terpotong menjadi 2 oleh 1 pedang. Pemandangan yang mengerikan. Ketika Raja Ibel Yama menceritakan kisah tersebut, ia sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api dan membuat prosesnya terdengar sangat berdarah. Di mana benih Shinto? Tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Dewa Malam Nether saat dia menanyakan pertanyaan terpenting secara langsung. Benih Shinto diselamatkan oleh orang-orang Lembah Shenmu. Ye Xuan membasmi pemimpin suku Woli, mengambil benih Shinto, dan melarikan diri ke Lembah Shenmu. Jawab Raja Ibel Yama. Sebenarnya, Yan Tiannya dibasmi oleh Sein Linglong, tetapi bukan itu intinya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menyalahkan Ye Xuan. Tujuan Raja Ibel Yama adalah untuk memancing rasa jijik Dewa Malam Nether terhadap Ye Xuan, sehingga dia tidak akan terobsesi dengan detail seperti itu. Ye Xuan, Dewa Malam Nether menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia berada di kuil mayat hidup, dia telah mendengar nama ini berkali-kali. Orang ini, cucu saya Yan Xiao juga tewas di tangannya. Dan menurut informasi yang dikirim oleh pengintai Ibel Surgawi, kedua tim utusan yang dikirim oleh Yang Mulia semuanya tewas di tangan orang ini. Tidak hanya itu, dia juga Mayor Jenderal Tentara Long Yuan. Orang inilah yang menerobos ibu kota kuno Zhenyu dan membasmi banyak Ibel Surgawi dari kuil mayat hidup. Raja Ibel Yama segera menyebutkan semua kejahatan Ye Xuan. Kemudian, Raja Ibel Yama melanjutkan pembicaraan tentang kejahatan dan harta karun. Tidak hanya itu, rumah harta karun Dewa Pedang dan Pedang Roh Void, 2 senjata kekaisaran ini, juga ada di tangannya. Pria ini baru berusia 20 tahun, tetapi dia sudah seterang bintang pagi di langit malam. Kebangkitannya tidak kalah cepat dari Dewa Pedang Xuan Lige. Jika kita tidak mengambil tindakan untuk mencekiknya, klan Ibel Langit akan menderita bencana yang sama seperti di zaman kuno. Raja Ibel Yama berbicara tentang dendam pribadi dan harta yang tak ternilai, lalu tentang krisis suku dari sudut pandang harta yang tak ternilai. Setiap kata membangkitkan tekad Dewa Malam Nether untuk bertindak. Memangnya kenapa kalau dia adalah Dewa Pedang Xuan Lige? Dia orang yang beruntung yang lahir di era terbaik. Di dunia saat ini, dia mungkin tidak bisa melewati penghalang alam dewa. Ketika Dewa Malam Kegelapan menyebut Dewa Pedang Xuan Lige, nadanya agak meremehkan, dan ada sedikit kecemburuan dalam penghinaannya. Karena Dewa Pedang Xuan Lige berbicara pada saat energi spiritual di alam Jiushu sedang kaya. Pada era itulah banyak muncul orang-orang yang berkuasa. Pada era ini, energi spiritual di alam Jiushu sangat tipis, dan alam Dao Ilahi telah menjadi jurang yang harus diseberangi oleh banyak orang kuat yang menghabiskan seluruh hidup mereka. Dewa Malam Netherworld adalah Ibel Surgawi terkuat yang pernah muncul di kuil mayat hidup selama 1000 tahun. Selama ribuan tahun terakhir, hanya ada segelintir orang kuat yang dapat menyainginya. Dia yakin jika dia lahir di zaman kuno, Dewa Pedang Xuan Lige pasti akan tunduk padanya. Raja Ibel Yama segera berlutut dan memohon kota penjara kuno telah jatuh ke tangan umat manusia. Nasib klan Ibel Langit dalam bahaya. Dewa Malam Nether adalah klan Ibel Langit terkuat di dunia. Tolong selamatkan nasib klan Ibel Langit dan hancurkan Chensing umat manusia menjadi debu. 1130